Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ke-1. Perhatikan hewan yang ada pada gambar berikut. Ada orangutan, kemudian juga ada badak bercula 1, kemudian ada harimau. Nah, tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Nah, perhatikan 2 gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di situ ada gambar hutan. Kemudian kalian bisa lihat di gambar kedua. Nah, di gambar kedua itu ada yang namanya perkotaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini setelah kalian mengamati gambar tersebut. Untuk soal yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, kemudian untuk selanjutnya soal nomor 2, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan tersebut? Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar yang pertama tidak punah. Kemudian yang kedua dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Kemudian yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, adapun upaya pelestarian hewan. Apa saja upaya pelestarian hewan? Yang pertama itu ialah memahami pentingnya pelestarian hewan. Kemudian yang kedua adalah memahami cara merawat hewan peliharaan. Kemudian yang ketiga, khusus untuk hewan langka, kita tidak boleh memeliharanya, melainkan harus membiarkannya hidup di habitat aslinya. Dan mendukung pemerintah dalam melestarikan hewan langka tersebut. Nah, upaya yang keempat adalah pemerintah membuat penangkaran hewan langka. Nah, itu ada 2. Yang pertama ada ex situ atau penangkaran di luar habitat aslinya, misalnya kebun raya, kebun binatang, dan juga taman safari. Kemudian yang kedua adalah in situ. In situ ialah penangkaran hewan di habitat aslinya. Contohnya di Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, kemudian hewan lindung atau hutan lindung, seperti itu. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh sedunia internasional. Pulau Komodo secara resmi itu diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah
untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Tugas selanjutnya adalah pilihlah satu jenis hewan, kemudian tulis dalam laporan yang memuat pertama, ciri-ciri khusus hewan dan habitat aslinya. Kemudian yang kedua, manfaat hewan tersebut. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkaan hewan tersebut. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Dan yang keenam, langkah-langkah dirimu sebagai pelajar untuk melindungi kelestarian hewan tersebut tuh apa saja dan seperti apa. Tulis di buku tulis temanya. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, yuk sama-sama kita mengetahui tentang kondisi politik negara-negara yang ada di ASEAN. Negara yang pertama adalah Brunei Darussalam. Ia memiliki kepala negara Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Bahasanya Melayu Inggris. Kemudian mata uangnya adalah Brunei dolar. Luas wilayahnya adalah 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 422.675 jiwa. Nah, ini adalah data dari tahun 2014. Hari kemerdekaannya adalah tanggal 1 Januari 1984 dari negara Inggris. Kemudian lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasional adalah Khmer. Mata uangnya adalah riel. Luas wilayahnya adalah 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya ada 15.458.332 jiwa. Estimasi data Juli 2014. Kemudian hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasionalnya adalah Nokoreach atau Royal Kingdom. Nah, luas
Luas wilayah Kamboja itu tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama di Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang bendera negara Kamboja. Negara selanjutnya adalah Indonesia. Memiliki kepala negara yaitu Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya adalah Jakarta, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah, luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya ada 253.609.643 jiwa. Ini estimasi data Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang, etnis, dan budayanya. Negara selanjutnya ialah Laos. Ia memiliki kepala negara, Presiden Bouhang Phrachit. Kepala pemerintahannya, Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Nah, ibu kotanya adalah Vientiane, bahasa nasionalnya adalah Lao, mata uangnya Kip. Luas wilayahnya adalah 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 6.803.699 jiwa. Ini adalah data estimasi Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya adalah 19 Juli tahun 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya adalah Peng Sat Lao, Hymn of the Lao People. Nah, nenek moyang penduduk Laos itu berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phak Ngoun yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Pada tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Nah, di tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Artinya, perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Negara selanjutnya ialah negara Malaysia. Ia memiliki kepala negara Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahannya Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan ialah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ialah ringgit. Luas wilayahnya adalah 330.803 km persegi. Kemudian jumlah penduduknya ada 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya itu tanggal 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Di tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Nah, sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Di tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang.
Kemudian, di tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Nah, Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka kembali. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Ia memiliki kepala negara yang bernama Presiden Hitin Kyaw. Ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw. Bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Luas wilayahnya ada 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya ada 55.746.253 jiwa. Ini adalah data estimasi bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya ialah Kaba Makie atau Till the End of the World, Myanmar. Di tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Nah, negara yang selanjutnya ialah negara Filipina. Ia memiliki kepala negara seorang presiden yaitu Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipina, Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Luas wilayahnya adalah 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya ada 107.668.231 jiwa. Ini sama di estimasi bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang atau Choslen. Nah, nama Filipina itu berasal dari Philip 11, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Nah, di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Nah, selanjutnya ada negara Singapura. Ia memiliki kepala negara seorang presiden yang bernama Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri, Lee Hsien Loong. Ibu kotanya adalah Singapura. Bahasa yang digunakan ialah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Kemudian luas wilayahnya adalah 716 km persegi. Jumlah penduduknya ada 5.567.301 jiwa. Ini adalah data estimasi bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya ialah 9 Agustus 1965. Lagu nasionalnya ialah Majulah Singapura. Nah, Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara yang ada di dunia.
Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada negara Singapura. Selanjutnya adalah negara Thailand. Ia memiliki kepala negara seorang Maha Vajiralongkorn, yaitu kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht. Luas wilayah Thailand itu adalah 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya ada 67.741.401 jiwa. Ini adalah estimasi data Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya itu tidak ada karena ia tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya adalah Peng Chathai atau National Anthem of Thailand. Nah, Thailand adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Nah, sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan tahun 2000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Negara selanjutnya ialah negara Vietnam. Ia memiliki kepala negara seorang presiden yaitu Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya Hanoi. Bahasa nasional yang digunakan ialah Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Luas wilayahnya adalah 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya ada 93.421.835 jiwa. Ini estimasi data Juli di tahun 2014. Hari kemerdekaannya ialah 2 September 1945. Lagu nasional ialah Tien Quan Cho atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Nah, presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam itu berasal dari lembah Sungai Merah, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa negara di Asia Tenggara, yuk mari kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan selanjutnya ya. Nah, untuk tugasnya adalah kalian menuliskan tabel seperti ini di buku tulis yang rapi dengan penggaris. Kemudian tuliskan 9 negara di Asia Tenggara yang tadi sudah disebutkan. Kemudian tuliskan kepala negaranya, ibu kotanya, dan lagu nasionalnya dari negara tersebut itu apa. Oke? Selamat mengerjakan.